Bagaimana terbentuknya obsesi? Sumber dari terbentuknya obsesi dapat berasal dari praktek dosa, keingintahuan atas dosa, sumber-sumber emosional, yang diantaranya termasuk trauma, penolakan, dan sebagainya. Pertama yang kita harus perhatikan yaitu memimpin pikiran kepada fokus yang salah, dan perhatian terhadap ide yang salah. Fokus yang salah ini membuka pintu kepada kemunduran rohani dan emosional dengan 12 langkah yang berurutan memimpin kepada kematian rohani. Langkah pertama yaitu fokus yang salah memimpin kepada false centering atau pusat perhatian yang salah atas suatu ide. Langkah kedua yaitu false centering memimpin kepada sudut pandang yang salah. Langkah ketiga, sudut pandang yang salah memimpin kepada interpretasi yang salah. Langkah keempat, interpretasi yang salah memimpin kepada pengertian yang salah. Langkah kelima, pengertian yang salah memimpin kepada penerimaan yang salah. Langkah keenam, penerimaan yang salah memimpin kepada keyakinan yang salah. Langkah ketujuh, keyakinan yang salah memimpin kepada kepercayaan yang salah. Langkah kedelapan, kepercayaan yang salah memimpin kepada berjalan dalam kepercayaan yang salah. Langkah 9, berjalan di dalam kepercayaan yang salah memimpin kepada kekerasan hati. Langkah ke-10, kekerasan hati memimpin kepada kebutaan rohani. Langkah 11, kebutaan rohani memimpin kepada penolakan akan kebenaran. Dan yang terakhir, penolakan kebenaran memimpin kepada kematian rohani. Dan pada akhirnya termasuk kematian fisik. Bagaimana cara-cara atau kaidah-kaidah untuk membedakan masalah kedagingan dengan penyebab utama roh-roh jahat? Ingatlah, yang pertama, jika penyebab utama sebuah masalah hanyalah kedagingan dan perbuatannya, kedagingan dapat dikendalikan dan mampu ditundukkan oleh kehendak seseorang serta mampu berserah kepada Roh Kudus. Lalu, jika penyebab masalahnya adalah roh jahat, umumnya ada keterikatan kehendak dan kemampuan untuk mempraktekannya. Orang tersebut tidak bersedia menyerahkan perilaku kedagingan dan umumnya mereka menolak Roh Kudus. Apakah penyebab utama suatu masalah adalah roh jahat atau kedagingan atau kombinasi keduanya harus dibedakan melalui pewahyuan dan pimpinan Roh Kudus dengan penuh doa. Percayalah kepadanya untuk memberikan Anda perwahyuan saat Anda meminta kepadanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus memimpin dan melakukan pelayanan melalui Anda dengan berserah kepadanya, mempercayainya. Jika masalahnya disebabkan oleh roh jahat, Anda akan mampu menemukan riwayat orang tersebut berbuat dosa, dosa rahasia, dosa melalui rasa keingintahuan, yaitu menceburkan diri dalam okultisme atau bahkan hubungan seksual yang berganti-ganti. Dan juga dosa yang disengaja, seperti tidak mau mengampuni, kebencian, dendam, kepahitan, atau kemarahan. Pertimbangkan kemungkinan penyebabnya adalah roh jahat jika diketahui bahwa orang yang dilayani sebelumnya telah melakukan appropriation atau secara aktif meraih kematian Kristus di kayu salib atas kedagingan dan kehidupan jiwanya. Dengan memperlihatkan buah-buahnya, namun terus melanjutkan kedagingannya, padahal ia tidak memiliki riwayat trauma fisik atau emosional. Ia menunjukkan perubahan perilaku atau kepribadiannya ke arah murtad, menolak Roh Kudus, dan melakukan perbuatan kedagingan dengan berapi-api. Pertimbangkan kemungkinan penyebab masalah adalah roh jahat jika orang tersebut memperlihatkan 1. Kehilangan ketertarikan akan hal-hal rohani. Yang kedua, kehidupan doa yang semakin melemah. Yang ketiga, pembacaan Alkitab yang melemah. Yang keempat, kembali kepada hal-hal dunia. Yang kelima, kehilangan ketertarikan dengan komunitas Kristiani. Dan yang keenam, kehilangan ketertarikan dalam pujian dan penyembahan.
Pertimbangkan kemungkinan penyebab masalah adalah roh jahat jika roh jahat bermanifestasi dengan jelas. Pertimbangkan kemungkinan penyebab masalah adalah roh jahat jika orang tersebut sangat menolak pelayanan. Jangan lupa untuk menyingkirkan kemungkinan adanya benda-benda terkutuk di lingkungan mereka yang menjadi titik kontak dengan roh jahat. Dan semua miliknya yang mengizinkan roh-roh jahat untuk memasuki lingkungan di mana mereka mempengaruhi pandangan hidup dan memperkuat kedagingan mereka. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menyingkirkan kemungkinan adanya kutuk keturunan yang menjadi sumber perbuatan kedagingan, terutama jika dijumpai adanya riwayat keluarga dengan reaksi atau perilaku yang serupa dalam satu atau lebih generasi dalam keluarga. Kutuk seringkali dibawa oleh roh familiar, dinamakan sesuai dengan pelayanan mereka, dan disebut dengan roh familiar dari misalkan keterikatan akan candu rokok, roh familiar dari persinahan, roh familiar dari pencurian, dan sebagainya. Berikut adalah langkah-langkah untuk melayani orang yang mengalami masalah obsesi. Selalu yang pertama yaitu mencari pimpinan dan penilaian oleh Roh Kudus. Lalu yang berikutnya, masukilah suatu doa dan juga percakapan dengan orang yang akan dilayani untuk mencari perwahyuan dari Roh Kudus, seperti ada tidaknya trauma fisik atau emosional yang bermakna sebelumnya, yang belum dibereskan sehingga membutuhkan kesembuhan lebih dulu, agar benteng pertahanan yang dibuat oleh roh-roh jahat dapat dihancurkan sebelum melakukan pelayanan pelepasan. Lalu yang berikutnya, sebagai tempat berpijak yang sah dan tempatnya untuk menggapai dapat disingkirkan, maka memang benteng-benteng pertahanan dari roh jahat harus dihancurkan terlebih dahulu. Jika hal-hal tersebut ada, maka harus dilakukan pelayanan pembaharuan pikiran dengan firman Allah dan juga dengan pembicaraan dialog dengan Yesus terlebih dahulu, agar terjadi kesembuhan bagi hati yang patah atau roh yang terluka. Karena pendoaan pelayanan pelepasan itu adalah hal yang kedua. Namun yang pertama yang lebih penting adalah adanya kesembuhan terlebih dahulu atas keadaan batin dan jiwa seseorang dari mungkin luka-luka yang terdapat di dalam orang tersebut. Karena adanya luka batin itu adalah salah satu nomor satu penghalang utama untuk dapat terjadinya pelepasan secara total. Lalu yang berikutnya, singkirkanlah benda-benda terkutuk dari lingkungan dan pimpin orang tersebut dalam doa pertobatan dan berbalik kepada Tuhan. Hancurkan semua benda-benda terkutuk, jangan berikan mereka kepada orang lain. Lalu patahkanlah kutuk keturunan, kutuk-kutuk yang diucapkan sendiri atau kutuk yang diucapkan oleh orang lain, sesuai pimpinan Roh Kudus. Lalu contoh doa pelepasan yang dapat dilakukan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus adalah sebagai berikut. Yang pertama, ikatlah terlebih dahulu setan dan roh penguasa, kemudian sebutkan roh-roh lainnya di bawah roh penguasa. Sebagai contoh, roh kemarahan, roh cemburu, roh sihir, roh Isabel, dan lain-lain. Seperti tertulis dalam Matius 18:18 dan Matius 12:29. Lepaskan orang tersebut dari mereka. Usirlah roh-roh tersebut, larang untuk kembali kepada orang yang dilayani atau ke makhluk hidup lainnya, semua di dalam nama Yesus Kristus. Jangan lupa untuk mengikat setan, penguasa, dan semua roh yang bukan berasal dari Roh Kudus agar tidak balas dendam di dalam nama Yesus Kristus. Ini sangat penting karena apabila Anda lupa untuk mendoakan doa ini, maka dapat dipastikan mereka akan melakukan pembalasan dendam. Namun, tidak perlu khawatir apabila Anda melakukan doa ini, maka dipastikan Anda akan dalam perlindungan penuh dari Roh Kudus dan Anda menggunakan otoritas Anda sebagai anak Tuhan yang Maha Tinggi untuk menundukkan segala kuasa-kuasa
si jahat. Ingatlah bahwa pelepasan bisa memakan waktu hingga 2 atau 3 sesi, atau 1 sesi yang panjang sekali, semua sesuai dengan pimpinan Tuhan. Berdoalah dengan pujian dan ucapan syukur, serta berdoalah sebelumnya sehingga Anda dapat melakukan pelayanan pelepasan dengan urapan penuh. Urapanlah yang mematahkan kuk. Anda akan saksikan bahwa pelepasan akan membutuhkan waktu lebih singkat karena Roh Kuduslah yang melakukannya dan urapannya lah yang mematahkan kutuk. Seperti tertulis di dalam Yesaya 10 ayat 27. Berdoa syafaat sebelum pelayanan pelepasan dan selama pelepasan. Tindak lanjuti dan lakukan perawatan tindak lanjut sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Harus termasuk di dalamnya yaitu berdoa setiap hari, membaca Alkitab setiap hari, berpartisipasi di dalam komunitas Kristiani seperti studi Alkitab dan lain-lain. Ibadah mingguan dengan orang Kristiani lainnya pun jangan sampai terlewat. Ingatlah bahwa dalam obsesi hampir selalu ada keterlibatan roh jahat, mempengaruhi pandangan hidup orang tersebut dan memperkuat kedagingannya. Doa syafaat harus mendahului pelepasan dan perintahkan sebuah jalur doa yang jelas dan tanpa hambatan langsung ke hati, pikiran, jiwa, dan roh dari orang yang terobsesi tersebut, seperti tertulis dalam Ayub 22 ayat 28. Ucapkan terang Roh Kudus ke dalam hidup mereka di dalam nama Yesus Kristus. Jika mereka berespon terhadap pelayanan dan Roh Kudus memimpin untuk melakukan pelepasan, maka pelepasan haruslah dilaksanakan. Orang-orang ini harus dibebaskan dari roh jahat yang mengobsesi mereka dengan pelayanannya. Jika hal ini tidak berhasil, maka doa syafaat adalah satu-satunya jalan yang dapat dilakukan bagi mereka. Orang percaya harus ingat bahwa masalah kedagingan adalah penghalang utama dalam perjalanan di dalam roh dan harus dibereskan agar dapat bertumbuh dari Kristen susu kepada Kristen daging. Pelayanan harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus melalui penyerahan dan rasa percaya kepadanya untuk menunjukkan kepadanya Anda apa yang harus Anda lakukan, kapan mengucapkannya, bagaimana melakukannya, dan kemenangan atas kedagingan diraih dengan kita melakukan pernyataan iman dan iman di dalam Kristus. Pernyataan iman adalah kita menyatakan iman kita. Kita percaya dan kita perkatakan dengan suara lantang bahwa aku sudah dilepaskan dari semua keterikatan di dalam nama Yesus Kristus. Anda terus perkatakan ini adalah bukti Anda menjalani dan mengatakan apa yang Anda imani. Dan ini sangat penting karena pernyataan iman adalah hal yang harus semua orang Kristiani lakukan karena itu adalah bukti mereka memiliki iman dan mereka memiliki iman untuk dapat melakukan pelayanan dan mereka memiliki iman untuk meraih kebebasan. Kemenangan ini adalah sebuah proses pada sebagian besar orang percaya dan akan terwujud dalam setiap dan semua orang percaya yang teguh berdiri dan percaya. Kuncinya adalah satu, Anda harus tetap teguh dan Anda tetap teguh dan tidak goyah. Apapun juga yang terjadi, teruslah memiliki keyakinan dan ketekunan bahwa pastilah Roh Kudus akan melakukan kuasa dan mukjizatnya pada Anda pada saat waktunya tiba. Mari berjalan dalam kuasa Roh Kudus dan mengupas tentang peperangan spiritual. Subscribe YouTube channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi serta follow sosial media kami untuk mendapatkan konten Kristiani secara reguler.